Hey, nama saya Abi. Pada video ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara kerja dari persamaan dasar akuntansi, bagaimana menerapkannya ke dalam transaksi keuangan yang terjadi pada bisnis atau perusahaan. Untuk disclaimer, penerapan persamaan dasar akuntansi ini bukanlah metode pencatatan yang dilakukan pada bisnis. Pencatatan transaksi keuangan ke dalam persamaan dasar akuntansi ini hanya bentuk latihan, agar pikiran kita terlatih melihat dua sisi yang terpengaruh setiap membaca sebuah transaksi keuangan. Pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan pada bisnis adalah journal entry dengan sisi debit dan kredit, yang nanti akan saya bahas tepat di video berikutnya setelah video ini. Jadi silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Mari kita mulai. Persamaan dasar akuntansi yang telah kita tonton pada video 1 adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Untuk menerapkan transaksi itu ke persamaan dasar akuntansi, mari kita buatkan tabel sesuai dengan rumus persamaan dasar itu. Baik, kita mulai dengan membuat header untuk aset. Kemudian kita buat header untuk liabilitas ditambah ekuitas. Untuk membedakannya, saya akan memberikan warna yang berbeda pada dua sisi ini. Pada sisi aset, ada beberapa kolom ya, karena aset terdiri dari banyak hal, yang mana merupakan sisi untuk mencatat harta benda yang bisnis miliki. Kolom pertama, saya buatkan untuk mencatat kas, yaitu untuk mencatat bertambah atau berkurangnya uang yang bisnis punya. Kolom kedua, untuk mencatat piutang, yaitu untuk mencatat bertambah atau berkurangnya hak tagih bisnis ke customer atau pihak lain dalam bisnis. Kolom ketiga untuk perlengkapan, yaitu untuk mencatat bertambah atau berkurangnya barang habis pakai yang bisnis punya. Kolom keempat untuk mencatat peralatan, yaitu untuk mencatat bertambah atau berkurangnya barang atau alat yang bisnis punya. Dan untuk sisi aset ini, kolomnya bisa lebih banyak ya, tergantung aset yang kemungkinan muncul pada transaksi keuangan. Ini salah satu kenapa persamaan dasar akuntansi itu tidak digunakan dalam pencatatan resmi pada bisnis atau perusahaan, karena tidak efektif dan efisien dalam penerapannya. Pada sisi liabilitas ini, yang pertama adalah kolom untuk utang usaha atau utang dagang, untuk mencatat bertambah atau berkurangnya utang bisnis ke pihak lain. Dan kolom kedua yaitu utang bank, untuk mencatat bertambah atau berkurangnya utang bisnis ke bank. Baik, kita bergeser ke kolom ke header ekuitas. Pada bagian ekuitas ini, saya akan hanya membuat satu kolom saja, dan nanti jika diperlukan akan ditambah sesuai dengan transaksi yang terjadi. Baik, untuk dipedomani dan dihafal ya, kolom aset diwakili warna kuning dan kolom liabilitas ditambah ekuitas diwakili warna hijau. Yang mana total angka di sisi kuning harus sama dengan total angka yang ada di sisi hijaunya nanti pada akhir pengerjaan. Karena persamaan dasar akuntansi kan harus balance. Baik, untuk memulai mencatat, kita perlu contoh kasus. Mari kita mulai dengan membuat bisnis laundry. Anggap kamu ownernya ya. Kamu baru saja menyerahkan uang sebesar 300 juta rupiah untuk memulai bisnis laundry dengan nama laundry saya. Dari penyerahan uang itu, kita bisa analisa bahwa ketika menyerahkan uang tunai ke bisnis, berarti kas bisnis bertambah. Dan itu sebagai modal awal untuk memulai bisnis laundry. Dan berarti pada sisi liabilitas ditambah ekuitas, modal bertambah. Kita akan mengisinya pada kolom kas di sisi aset sebesar 300 juta dan mengisinya kemudian di kolom modal 300 juta. Kemudian transaksi berikutnya adalah kamu perlu membeli mesin cuci dan mesin pengering. Total belanjanya adalah 20 juta secara tunai. Kalau kita analisa, ketika kita beli mesin cuci, berarti kita dapat mesin cuci, yang berarti itu peralatan bertambah. Dan ketika kita membayar pakai uangnya perusahaan, berarti uang perusahaan berkurang. Maka dampaknya pada tabel yang kita buat adalah pada sisi kas berkurang sebesar 20 juta dan pada sisi peralatan bertambah 20 juta. Dari transaksi itu, pengaruh terhadap aset adalah bertambah 20 juta dan berkurang 20 juta secara bersamaan. Sehingga total pengaruhnya adalah 0. Sehingga tidak ada pengaruh yang harus dibuat pada sisi liabilitas ditambah ekuitas. Karena pengaruh di sisi aset 0, maka pengaruh di sisi liabilitas ditambah ekuitas juga harusnya 0. Yang ketiga, membeli meja dan kursi kasir senilai 7 juta, tapi dibayar nanti akhir bulan. Analisanya adalah ketika kita membeli meja dan kursi, itu berarti peralatan kita bertambah.
dan kita belum membayarnya, itu berarti utang kita yang bertambah. Berarti kalau kita isi pada tabel yang kita buat tadi, pada sisi peralatan bertambah 7 juta dan pada sisi utang usaha bertambah 7 juta. Kemudian transaksi berikutnya membeli plastik packing laundry dan plastik jinjing di toko plastik dengan rincian belanja sebagai berikut: plastik packing 400.000, plastik jinjing 200.000, sehingga total belanjanya adalah 600.000 dan dibayar tunai. Analisanya adalah ketika membeli plastik packing dan plastik jinjing, itu berarti perlengkapan yang bertambah. Beda perlengkapan dan peralatan itu apa sih? Kalau perlengkapan itu barang habis pakai yang umurnya kurang dari 1 tahun. Kalau peralatan itu barang yang memiliki usia manfaat ekonomis yang lebih panjang, biasanya lebih dari 1 tahun dan tidak habis pakai, seperti meja, kursi, komputer, laptop, dan lain-lain. Baik, kembali lagi kepada transaksi keempat, yaitu membeli plastik packing laundry dan plastik jinjing yang total belanjanya adalah 600.000. Hasil analisanya adalah perlengkapan laundry bertambah dan kas berkurang. Sehingga pencatatannya pada tabel yang kita buat tadi adalah pada sisi perlengkapan bertambah 600.000 dan pada sisi kas berkurang 600.000. Masuk kita transaksi kelima. Transaksi kelima ini kita mendapat pelanggan baru. Pelanggan tersebut mengantar 50 kilo baju untuk di laundry. Harga jual laundry saya ini adalah 8.000 per kilo. Analisanya adalah hal ini bukanlah transaksi keuangan dan tidak perlu dilakukan pencatatan. Hal itu karena belum ada penjualan yang dilakukan karena pelanggan baru saja mengantar bajunya. Yang kedua, pelanggan juga belum membayar sepeser pun. Kedua kondisi ini yang menyebabkan dari kejadian ini tidak perlu dilakukan pencatatan. Tetapi ketika salah satu kondisi di atas tidak terpenuhi, maka wajib dilakukan pencatatan. Misalkan untuk soal 5A, bajunya sudah siap di laundry dan sudah dijemput, tetapi pelanggan belum bayar. Maka pencatatannya adalah di sisi aset, piutang bertambah. Dan pada sisi liabilitas ditambah ekuitas, pendapatan yang bertambah. Pendapatan ini bisa kita tambahkan di kolom ekuitas ya. Ataupun kondisinya terbalik, laundry belum kita lakukan, pelanggan sudah bayar. Efek dari transaksi ini ke persamaan dasar akuntansi adalah kas bertambah dan pendapatan diterima di muka bertambah. Baik, sampailah kita pada akhir soal kasus. Mari kita totalkan di setiap masing-masing kolom. Untuk kolom kas, totalnya adalah 279.800.000. Sedangkan untuk piutang, totalnya adalah 400.000. Untuk perlengkapan, totalnya adalah 600.000. Dan peralatan, totalnya adalah 27 juta. Sedangkan pada sisi header liabilitas dan ekuitas, total utang usaha adalah 7 juta. Dan total utang bank adalah kosong. Sedangkan untuk kolom modal totalnya adalah 300.800.000, yang mana angka-angka dari pendapatan, baik pendapatan dan pendapatan diterima di muka, untuk sementara ditampung di akun modal ya, karena pada akhirnya pendapatan kan akan menambah modal. Baik, mari kita totalkan per masing-masing header. Untuk header aset 279.800.000 ditambah 400.000 ditambah 600.000 ditambah 27 juta. Maka totalnya adalah 307.800.000. Sedangkan untuk header liabilitas ditambah ekuitas 7 juta ditambah 300.800.000, sehingga totalnya adalah 307.800.000, dan itu menunjukkan kondisi seimbang ya.